Jadi hari ini kita akan ngomongin pertemuan ketiga, masih tentang gathering information, tapi dengan teknik yang berbeda. Ada dua teknik yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama adalah footprinting namanya, jejak kaki ya, footprinting. Yang kedua adalah social engineering. Kita akan bahas satu persatu. Tapi intinya sama, yaitu adalah pengumpulan data ya. Nah, kita masuk ke footprinting, nanti teman-teman silakan perhatikan selama beberapa menit ke depan, karena saya seperti biasa akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab, nanti akan dicatat, dihimpun oleh Nesa. Itu kira-kira ya. Nah, footprinting ya namanya juga footprinting ya. Jadi si footprinting ini adalah proses pembuatan cetak biru pada peta jaringan dan sistem organisasi. Jadi sebelum nyerang, sebelum si peretas ingin melaksanakan aksinya, tidak kalah penting untuk mengetahui peta jaringannya. Ya, berapa jumlah komputer yang ada di situ, subnet mask berapa, blok jaringan gimana, alamat IP dan sebagainya. Ya, nanti kalau sudah diketahui informasi ini, baru si peretas bisa menggunakan metode non-intrusif. Non-intrusif itu maksudnya adalah tidak mengganggu. Ya, dia tidak merobohkan servernya, dia tidak menyerang jaringannya, intinya semua masih adem-adem aja, tapi sebenarnya itu sudah diretas. Jadi footprinting ini adalah teknik untuk mengetahui peta jaringan, ya, kayak gitu. Nah, jadi informasi yang dicari itu adalah arsitektur jaringan, misalnya adalah pakai IP kelas berapa, range berapa, subnet mask berapa, slash berapa, dan sebagainya. Servernya ada di mana, apakah di Indonesia, apakah di luar negeri, jenis aplikasinya yang dipakai apa, layanannya apa, seperti itu. Lalu sebelum serangan, ada baiknya adalah sistem operasi dan versi aplikasi semuanya itu harus diketahui, ya, sehingga si peretas tahu eh, serangan mana yang paling efektif kayak gitu. Jadi dia punya banyak peluru ceritanya, tapi kalau dia nggak tahu lawannya seperti apa, agak sulit. Ya, bukan lawan, target ya, sorry. Nah, informasi yang ingin dikumpulkan selama footprinting kira-kira seperti ini: nama domain, blok jaringan, layanan dan aplikasi jaringan, arsitektur sistemnya, sistem pendeteksi intrusi itu maksudnya seperti firewall, antivirus atau apa yang dia pakai. Mekanisme autentikasi itu maksudnya adalah untuk masuk ke server atau masuk ke jaringan itu pakai apa? Ya, apakah minta username, password seperti itu. Alamat IP tertentu, mekanisme kontrol akses maksudnya adalah akses yang diberikan, apakah ada administrator, ada guest, ada user biasa seperti itu di dalam servernya, nomor telepon dan alamat kontak. Untuk nomor telepon dan alamat kontak kita bisa juga pakai yang kemarin reconnaissance, bisa juga sekarang di footprinting kayak gitu. Footprinting ini lebih ke jaringannya, kalau kemarin di reconnaissance itu lebih ke masih kulitnya ya, masih kulitnya. Data-data yang eh, berkaitan dengan identitas perusahaan, belum sampai ke peta jaringannya. Nah, saat yang paling kita tunggu-tunggu adalah sesi demo dari Nesa. Jadi saya tidak akan jelasin panjang lebar di awal karena agak sulit membayangkan. Akan lebih mudah jika langsung ada yang demo kan gitu ya, lebih asik ya. Jadi ada beberapa tools yang bisa dipakai: NSLOOKUP, WHOIS, lalu website, Arinet, lalu Traceroute. Traceroute itu jalan di command line, Visual Route itu versi GUI-nya. Kayak gitu. Oke, sampai sini silahkan Kakak Nesa. Saya stop Oke. share. Nesa yang share Satu screen habis satu nih. kamu. Kita saksikan ya. Kita saksikan. Jangan buat buku, Pak. Siap, mahasiswa KP Pak Andika akan demo. Ayo Des, tunjukkan kesaktianmu. Kesanamu. Saya menonton, kita menonton. Oke, udah masuk? Kelihatan who-is-nya? Woi, sudah Nes, sudah masuk. Oke. Sebenarnya saya mau menjelaskan tentang apa itu who is gitu. Sebenarnya who is ini merujuk kepada pertanyaan gitu. Sebenarnya siapa pemilik yang bertanggung jawab pada domain dan IP address ini. Secara garis besarnya sih seperti itu. Atau bisa dikatakan juga sebuah layanan internet yang memberikan informasi tentang sebuah domain. Informasi ini bisa berupa nama pemilik domainnya, alamat, nomor teleponnya, email, dan sebagainya.
Terus informasi ini sering disebut juga sebagai who is record. Nah, langsung kita coba saja ya untuk lebih jelasnya. Nah, di sini saya akan menggunakan contohnya google.co.id. Nah, seperti ini kelihatan di mana ada beberapa gimana ya bilangnya, data-data lah bisa dibilang gitu. Jadi saya jelaskan dulu secara lebih detailnya. Jadi ketika kita membeli suatu domain itu bisa contohnya itu com.co.id dan lain-lain seperti itu. Kita kemudian akan mendaftarkan nama kita atau data diri kita lewat perusahaan yang disebut dengan registrar atau registris kalau tidak salah. Terus keduanya itu berhubungan dengan ICANN atau organisasi non-profit yang tugasnya mengawasi dan mengatur database di internet. Lalu, jadi setiap seseorang atau organisasi yang membeli domain lah lebih kasarnya, harus mendaftarkan atau membuat informasi pendaftar domain ini harus tersedia untuk umum. Begitulah informasi pribadi atau data who is tadi kemudian bisa diakses lewat layanan ini. Di dalam who is ini meliputi informasi kontak seperti nama pendaftar, admin, nama organisasinya, nomor rumah, nomor telepon, email. Terus tanggal penting. Tanggal penting itu bisa berupa seputar tanggal update-nya, tanggal domainnya dibuat, dan tanggal domainnya kapan didaftarkan. Terus dan name servernya. Ada sih sebenarnya cara menangkal untuk who is ini, yaitu dengan who is privacy. Tapi seperti biasa kalau kita menggunakan sebuah layanan yang mana ya bilang kayak lebih gitulah ya, pastilah kita harus membayarnya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke DNS recordnya atau DNS lookupnya. Mungkin saya jelaskan dikit tentang DNS ini. Mungkin kalian nggak sadar ya. Gimana kalau kita setiap mengakses website itu sebenarnya kita juga mengetikkan suatu alamat IP. Contohnya kita ketikkan alamat IP 132 164.2.208. Ini akan merujuk kepada ke website Google kalau tidak salah. Atau Awas salah, Nes. nggak usah. Udah. Awas salah yang kebuka website aneh-aneh. Enggak. Atau ini DNS-nya, DNS Oke. Google. Waduh, namanya ini DNS-nya. Nggak mau, nah ini seperti ini. Ini adalah DNS dari Google tersebut. DNS ini akan membantu kesulitan kalian gitu. Terus atau lebih kasarnya ya, DNS ini adalah sebuah sistem untuk mengubah IP address ke dalam bentuk URL website gitu. Jadi kalau tanpa DNS tersebut kita akan kesusahan karena kita akan mengetikkan alamat IP setiap kita ingin mengakses suatu website. Nah, di sini terlihat ada tipe-tipe DNS record, yaitu SOA, yaitu Start of Authority, NS yang berarti name server, terus A berarti address, A4 kali ini, A ini berarti address, yang berarti ini adalah IP versi 4, sedangkan A4 kali ini adalah IP address versi 6, terus MX ini adalah mail exchange, yang berhubungan dengan mail server. Terus untuk selanjutnya kita akan mencoba di arin.net. Kita ketikkan salah satu DNS dari Google. Nah, ini terlihat range IP dari Google ya Pak ya. Ya. Nah, terus ini juga masuknya ke whois tentang data diri suatu domain yang kita daftarkan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu tracer root. Sebenarnya tracer root ini bisa kita akses langsung melalui Windows kalian sendiri, yaitu melalui command prompt, menekan cmd, Sudah Pak, sudah ketikkan di-record. tracer.p, ketikkan alamat website yang ingin kita cek. Itu yang tadi seperti contohnya google.co.id. Atau mungkin mau lebih cepat, kita pakai toolsnya yaitu SamSpeed. Kita ketikkan terus kita ke Fast Tracer Root. Nah, maka akan terlihat beberapa alamat yang akan dilalui jadi perintah ini kita gunakan untuk menunjukkan rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan ICMP ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Nah, di sini ada bintang. Bintang ini berarti request timeout. Maka disitulah masalah yang ada pada koneksi internet ataupun masalah pada website tersebut. Bisa jadi memang website tersebut tidak mengizinkan kita untuk mengakses IP salah satu tujuan kita gitu. Sebenarnya ini berhasil, cuma dari hub ke-13 kita langsung loncat ke hub 14. Sebenarnya ini berhasil, cuma memang dari websitenya tidak mengizinkan kita gitu. Mungkin Pak segitu aja Pak dari saya. Itu lagi satu ada yang apa tadi lagi satu tab browsermu? Apa? Coba. IP kalkulator. IP kalkulator. Aduh. IP kalkulator. Oke, IP kalkulator ini. Oh ya nih. Kita mencoba. Apa? Host automat. Apakah mau? Ini kalau nggak salah IP kelas apa, kelas B Pak ya? 172 masih B. Masih B ya, berarti di dalam blok subnet ini bisa terdapat. Bisa ya. Bisa diakses oleh 60. Bisa punya sekian komputer. Oh ya itu dah. Bisa miliki 65.534 komputer gitulah istilahnya. Oke, Pak. Ya, silakan. Cukup. Oke. Desa pintar juga ya, kapan belajarnya kamu, Nes? Saya mau nempel, bentar, ada nggak ya? Oke, saya share aja dah, nggak jadi nempel muka. Sekarang saya luruskan lagi penjelasannya Nesa. Nah, sampai sini tadi ya. Oke, kembali ke penjelasan awal. Share screen kelihatan ya? Kembali ke penjelasan awal bahwa footprinting itu kan mengumpulkan atau ingin mengetahui peta jaringan. Ya, peta jaringan itu dari jumlah komputernya, arsitektur jaringannya, servernya ada di mana. Tadi servernya ada di mana belum dijawab, Nes. Servernya ada di mana, range IP, blok subnet, segala macam. Intinya ingin tahu jaringannya seperti apa. Padahal si peretas belum pernah ke situ kan gitu ya. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa digunakan. Yang pertama adalah NSLOOKUP. NSLOOKUP ini dia mengetahui alamat IP dari domain. Saya contohin ya. NSLOOKUP sticky Indonesia c.id. Nah, jadi di sini keluar bahwa website sticky Indonesia ac.id ini alamat IP-nya. Ya. Jadi saat kita membuka ini kalau dibuka nggak bisa ya, Nes ya? Yang sticky Indonesia ini bisa dibuka? Nggak bisa ya? Oh iya, masalah ya. Oke, ini alamat IP komputer saya 172.22.16.1 yang sekarang sedang connect WiFi sticky, makanya IP-nya sekian. Lalu alamat IP website sticky bisa di track dengan NSLOOKUP, dengan tools NSLOOKUP ini.
Ya, jadi dari sini si peretas sudah tahu alamat IP dari server yang ingin dituju atau dari layanan atau dari website yang ingin dituju. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih sticky ini. Nah, lalu tools yang kedua itu ada namanya WUIS, tadi udah didemokan oleh Nesa di versi webnya. Kalau saya di terminal ya. Sticky lagi kita coba obok-obok kampus sendiri ya. Nah, di sini kita tahu kalau dari WUIS kita bisa lihat kapan website itu berdiri. Ya, jadi Sticky Indonesia berdiri tahun 2008, tahun 2010 baru punya website. Oke, lalu last update itu 9 Oktober. Yang ini tanggal, yang ini bulan ya. 10 September. 10 September last update-nya jam sekian. Lalu ada expiration date itu 2022, itu 25 Maret 2022. Apa artinya? Kalau Sticky lupa perpanjang domain setelah tanggal ini, domain stickyindonesia.ac.id bisa kita ambil. Sehingga kampus kita akan ganti web. Itu artinya. Ya. Kalau ada orang yang mau jahil, ingin mengambil domain ini, stickyindonesia.ac.id, Sticky Indonesianya. Ya, Sticky Indonesianya ingin diambil. Ya. Sehingga tidak ada orang yang bisa punya website dengan nama Sticky-Indonesia. Dia bisa nyolong domain itu setelah tanggal ini. Kalau Sticky lupa perpanjang. Ya, itu udah salah satu peretasan. Ya, bayangin kalau kampusnya ganti nama website kan. Berapi urusannya. Lalu apa yang bisa diketahui lagi dari WUIS? Dari WUIS kita bisa tahu bahwa Sticky membeli domain atau domain itu di ini. PT registrasi nama domain di websitenya adalah di daftar nama.id. Ini lokasinya di Jalan Kuningan Barat nomor 8 bla 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 lantai 10. Itu di Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta, kode pos negara Indonesia, lalu ada nomor teleponnya, lalu ada info email untuk urusan domainnya. Apa yang bisa kita dapat di sini? Besok kalau kita mau nyolong domain Sticky Indonesia, kita tinggal ke sini saja. Halo, saya Andika, dosen dari Sticky. Saya ingin perpanjang domain ini. Bisa. Nah, tuh saya ingin beli domain ini. Kebetulan domain ini kan sudah expired nih, sudah tidak dipakai lagi sama Sticky. Sekarang saya mau bayar, bisa dong. Nanti saya ingetin ya, kita 25 Maret beli domain Sticky Indonesia ya. Siap, Pak. Itu WUIS. Ya, namanya juga ngumpulin peta jaringan kan. Lalu arin.net. Tadi arin.net Nesa pakai google.co.id ya. Coba sekarang saya mau buka arin.net di sorry. Kok sini dia? Arin.net. Sekarang saya coba masukin email Sticky di Arin. Nah, di arin.net ini masih sama ya, ternyata data yang didapat ada Kuningan, cyberbullying segala macam, last change ini masuk juga. Lalu di arin.net informasi yang bisa kita dapat adalah ini. Kita dapat blok jaringan dari websitenya Sticky. Ya, jadi website Sticky tadi adalah 103.229.73.206. Alamat IP-nya dengan dimasuk ke arin.net kita dapatkan blok jaringannya. Jadi 103.229.720/22. Ini kalau kita masukkan tadi Nesa masuk ke IP kalkulator. IP kalkulator saya coba sembarang aja. Lalu ini adalah IP-nya. /22 ya. /22. Saya masuk mana IP kalkulatornya. /22 kita masuk, kita calculate. Dan kita akan ketemu perhitungan seperti ini. Tapi tidak usah pusing-pusing. Apa artinya? Artinya adalah ada sebanyak 1022 alamat IP yang bisa kita gunakan agar komputer kita bisa langsung connect dengan servernya Sticky, server web Sticky. Ya, si hacker, si peretas bisa saja mengubah alamat IP komputernya atau masuk nanti ke dalam jaringan. Lalu dia mengambil range IP dari sekian. Dari 72.1 sampai 75.254. Jika dia berhasil masuk ke sini dengan alamat IP ini, selamat.
dia sudah bisa langsung terhubung dengan servernya Sticky di sana. Nah, jadi kalau sudah otomatis terhubung, connect peer to peer, ya sudah selamat, bisa diobok-obok kan gitu ya, bisa ngirim serangan segala macam. Jadi dari sini si peretas bisa mengetahui alamat IP yang bisa peer to peer atau bisa connect langsung dengan servernya Sticky. Nah, satu lagi sudah dapat IP, sudah dapat bloknya, sudah dapat di mana hostingnya dari Jakarta, ternyata tidak di luar negeri ya. Sekarang kita coba satu lagi traceroute. Nah, tunggu dulu ya, ini proses traceroute. NS lookup who is Arin traceroute. Nyampe nggak nih di Sticky? Waduh, bintang semua. Bintang terus. Tadi kamu pakai apa, Nas? Ke traceroute, Nas? Pakai google.co tadi? Langsung bisa ya, traceroute Ya, bisa langsung. google.co.id. Kita coba ya. Kalau Google sih lebih bersahabat ya. Ntar saya jelasin ya. Saya buat contohnya dulu. Oke. Wah, ada yang menarik nih. Habis netnya. Nah, oke. Dari Google sampai 25 aja udah nyampe di Google. Ini kalau kita buka alamat IP yang muncul terakhir. Sorry, ini kita copy. Terus kita buka. Jadi Google kah dia? Tah, jadi Google. Ya, ini 74.125.294. Kalau saya buka jadi Google, teman-teman. Di Google. Nah, maksudnya apa? Nah, gini. Google.co.id ini kalau saya pengen tahu ya, google.co.id, sorry. Google.co.id, kita NS lookup. Ini. Google.co.id itu punya dua alamat IP, yang tadi 74.125.294 dan alamat IP versi 6-nya. Ya. Traceroute akan merutekan koneksi yang dibutuhkan atau jalur yang dibutuhkan oleh laptop saya hingga nyampe ke Google. Ya, saya ulangi, traceroute akan memetakan atau mengeluarkan jalurnya dari laptop saya dengan koneksi Wi-Fi Sticky saat ini hingga nyampe di google.co.id. Ternyata dengan traceroute kita dapat melihat bahwa paket saya dari laptop ke google.co.id itu melalui sebanyak kira-kira 25 hops. Ini hops. Hops itu bisa server, bisa router, intinya jaringan ya. Intinya jaringan, titik jaringan yang dilewati dengan punya alamat IP masing-masing. Ya, 172.22.16.1 ini adalah gateway Wi-Fi Sticky. Ya, gateway Wi-Fi Sticky. Alamat IP komputer saya tadi kan ini. Mana dia? Laptop, belum saya munculin ya. Nah, ini IP laptop saya 172.22.20.199. Ini IP-nya. Lalu yang pertama dituju adalah 172.22.16.1. Ini adalah masih di kampus. Ya. Jadi paketnya dari laptop saya ke kampus dulu, ke gateway Wi-Fi kampus. Lalu ini dia sudah keluar kampus, entah mungkin ke tiangnya Bisnet segala macam. Lalu terus masuk, ini masih di Bisnet ya. Dia sudah di Jakarta. Nomor 6 paket saya sudah di Jakarta. Lalu mental lagi, masuk lagi, keluar lagi, terus segala macam sampai nomor 25 di IP-nya google.co.id. Jadi ketika teman-teman mengakses google.co.id itu sebenarnya ada 25 hops yang dilompati sampai ke Google. Dan itu bisa di-track menggunakan traceroute. Ya, itu bisa di-track menggunakan traceroute. Jadi dengan 4 tools tadi kita bisa tahu
sebuah layanan, sebuah website itu alamat IP-nya berapa, ya, alamat IP-nya berapa, lalu dia ada di mana, blok jaringannya berapa, lalu berapa step atau berapa hops yang dibutuhkan untuk sampai ke situ. Ya, jadi kan udah semacam kayak peta ya, udah semacam kayak peta. Tujuan kita kayak gimana, besarnya seberapa, dia ada di mana, lalu kita ada di mana dan cara untuk capai ke situ. Ya. Kalau traceroute sticky kemarin sorry. Berarti kalau traceroute sticky dia nggak nyampe 30, mungkin perlu lebih. Dan yang bintang-bintang ini berarti hopsnya itu menutup atau celah keamanannya sudah bagus ya. Jadi dia tidak kelihatan. Ya, jadi dia tidak kelihatan datanya seperti apa, tapi dia masih jalan. Ya, ke 8, ke 9, ke 10 dan seterusnya sampai 30, belum juga nyampe di sticky. Jadi ini juga salah satu penyebab kenapa buka Google lebih cepat daripada buka websitenya sticky. Saya kasih contoh. Kita coba bareng ya. Kita coba buka sticky indonesia.ac.id. Wah, kencang juga ya. Kita buka Google. Go.id. Kencang juga. Lah begitu kelihatan ya. Mungkin nanti kalian bisa coba buktikan ya. Harusnya secara ini mungkin case-nya ya, caci laptop saya sehingga masih cepat bukanya. Nanti bisa buktikan di sendiri bahwa traceroute itu mempengaruhi kecepatan untuk loading atau akses ke servernya. Weh, Mau nanya, rasanya serem terus dari tadi. Nah, saya sembunyi dulu, saya hilangin dulu. Ya, silakan gimana tadi? Berarti kalau ngakses kayak sticky itu bukan jaringan yang berpengaruh Pak ya? Berpengaruh dalam hal apanya ini? Kalau kan Bapak tadi nyontohin coba nge-search sticky sama Google kan sama-sama kencang. Itu kan masuknya ke trace code-nya. Tapi gini, sticky tadi kencang di laptop saya karena laptop saya sering buka website sticky. Browser itu kan dia menyimpan case ya, cache itu. Ya, jadi yang sudah pernah diakses sebelumnya itu tidak di-load lagi, tapi langsung offline dia filenya ada tersimpan di browser. Itu juga bisa jadi penyebab kok tadi sticky-nya cepat. Kalau mau adil, pakai browser yang di-reset dulu. Ya, kalau mau benar-benar terbukti, pakai browser yang benar-benar fresh, baru kita buka sticky, baru kita buka Google. Baru kelihatan bedanya. Ini karena browser saya sudah biasa buka website sticky hampir tiap hari, makanya cepat-cepat aja. Kayak gitu. Tapi kalau secara perhitungan tadi, secara fungsi pakai traceroute harusnya buka sticky lebih lama dibanding buka Google Co-ID. Oh baik Pak. Ya, nanti boleh di laptopmu, di komputermu, browsernya reset dulu, clear dulu data case-nya, lalu traceroute 2 alamat IP yang lebih jauh, hopsnya lebih banyak butuh waktu, itu dibandingkan dengan yang hopsnya lebih sedikit. Yang hopsnya sedikit itu biasanya Google, makanya buka Google kencang-kencang dan jadi mana-mana. Nanti bisa dibandingkan, dibuktikan. Ya, saya sudah spoiler untuk tugas. Nesa kenyam-kenyam deh. Nes, nyaut tak Nes? Gini Pak, tar suaranya. Oh, Udah mantul tar gitu. Oke, nak mantul nak. Oke dah, sampai sini di footprinting ada yang teman-teman tanyakan. Kalau bingung enggak apa-apa ya. Kalau bingung it's okay. Mungkin saya jelasinnya kekencangan mungkin. Kekencangan. Belum selesai nih. Oh, soal sebelum Bapak bilang materinya banyak. Banyak Ya ini udah. belum selesai. Masih ada satu lagi social engineering. Oh, ya udah enggak apa-apa. Tapi Mungkin minggu depan saya gini, perbaiki mungkin. ya, belum. Tapi kalau social engineering itu enggak perlu demo. Makanya saya minta footprinting aja. Oke, teman-teman, gimana? Syok kah? Tidak, semoga tidak ya. Sebentar teman-teman akan coba sendiri, itu akan jadi tugas pertemuan 3. Ya, nanti Nesa akan bantu-bantu. Oke, kalau tidak ada saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu sebentar. Share screen dulu. Kelihatan ya? Nah, kita lanjut ke
social engineering. Yang ini lebih santai teman-teman, tidak pakai teknis karena dia sosial. Itu ya sesuai definisinya, non teknis. Nah, jadi ketika si peretas ini frustasi dengan hal teknis karena mungkin buntu, nggak ketemu, lalu sistem keamanan yang ingin jadi target itu bagus gitu ya, dia tidak berhasil. Ada satu teknik lagi yang namanya adalah social engineering. Ya, yang ini udah jelas banget ya, proses menipu pengguna, ya, ya. Jadi sehingga ada informasi yang bisa didapatkan. Ya. Nah ini rekayasa sosial penting, peretas dapat menggunakannya untuk menyerang. Jadi yang diserang itu bukan mesin, bukan komputer, tapi si manusia. Tapi maksud nyerang di sini bukan nusuk, bukan ngerampok, bukan ya, bukan kayak gitu. Jadi halus banget mainnya. Ya, sekarang kita akan bahas. Nah, biasanya dia pakai telepon atau lewat internet ya, agar si target itu mengungkap informasi sensitif. Ya, jadi membuat si pengguna melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan keamanan organisasi. Ya, jadi biasanya si peretas itu cenderung ya, dia akan menyerang orang yang paling lemah di perusahaan itu, di organisasi itu, ya. Yang manut-manut aja gitu, yang polos-polos aja, yang gitu biasanya jadi targetnya. Ya, sehingga social engineering itu bisa tercapai. Nah, social engineering itu dibagi jadi dua, yaitu human based dan computer based. Jadi di slide saya kalau sudah bahasa Inggris berarti saya akan minta bantuan untuk diterjemahkan. Ya. Does anyone can help me to translate this sentence on my slide? Please raise your hand, or you maybe can start speak. Speak directly. Just turn on your mic. Enesa will catch you. He will note your name. Oke. Anyone yang human based dan computer based? Ya, silakan bantu terjemahannya saja. Ini kan bahasa Inggris yang gampang ini. Kasihan deh Eva nggak dapat lagi di jalan. Oke, seseorang siapa saja yang human based atau computer based dibantu untuk terjemahannya. Sore Pak. Ya, silakan. Jadi yang human based tuh, maaf kalau agak salah Pak. Oh, enggak apa. Human based tuh berbasis manusia. Rekayasa berbasis manusia yang mengacu pada interaksi orang ke orang untuk mendapatkan informasi. Contohnya itu memanggil meja bantuan dan memanggil bantuan dan mencoba untuk mencari kata sandi. Oke, sip, bagus. Nggak pakai Google Translate ya tadi ya? Iya, enggak Pak, cuman kayak bingung aja dikit, maaf kalau salah Pak. Oh, nggak apa, santai. Ya, jadi mungkin itu salah satu kita kelirunya orang Indonesia dalam belajar ya. Orang Indonesia itu dalam belajar takut salah, itu sebenarnya salah. Orang Indonesia dalam belajar takut salah, itu sebenarnya salah. Ya benar, ya itu salah. Jadi waktu belajarlah kita salah. Dan kalau udah nggak belajar ya sebisa mungkin jangan salah. Ya gitu yang benar ya. Coba lihat bule-bule di luar sana, dia nggak takut salah. Ya jadi angkat tangan, coba jawab aja dulu gitu ya. Jadi itu yang agak keliru di pendidikan Indonesia. Oke, agak OOT. Ya, jadi human based social engineering refers to person-to-person interaction to retrieve the desired information. Ya, jadi tipe social engineering yang pertama yang berbasis manusia, human based, itu merujuk pada interaksi orang ke orang ya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Contohnya adalah nelpon helpdesk itu semacam front office, lalu semacam resepsionis itu ya helpdesk, ya, dan mencoba untuk mencari tahu password. Jadi biasanya di perusahaan atau organisasi front office, resepsionis itu bagian yang paling gampang atau paling mudah untuk ditelepon di awal. Ya. Dan dia itu akan terbiasa untuk menerima telepon dari orang umum. Benar ya, orang publik siapa saja bisa telepon ke situ. Nah, kadang dengan berbagai tipuan seorang peretas bisa
menggunakan teknik social engineering. Ya, jadi contohnya adalah nelpon si front office atau resepsionis. Itu. Ntar contohnya dari belakang. Ya, contohnya dari belakang. Nes, catat Nes. Sampun Pak. Siap. The next is computer-based social engineering. Ya. Does anyone want to help me to translate? Saya Pak. Oke, silakan langsung. Saya Pak. Udah duluan. Siapa lah. nih Pak? Siapa? Yang duluan. Ntar ada lagi, santai aja. Ntar ada lagi. Saya nih Pak. Ya. Komputer basic rekayasa sosial berbasis komputer mengacu pada memiliki perangkat lunak komputer yang mencoba untuk mengambil informasi yang diinginkan. Contoh, mengirim email kepada pengguna dan meminta mereka memasukkan kembali kata sandi di halaman web untuk mengkonfirmasinya. Serangan rekayasa sosial ini juga dikenal sebagai phishing. Oke. Bagus. Catat Nes. Udah Pak. Oke, pakai Google Translate tadi? Nggak ya. Oke, Pak. Oh, oke. Dapat waktu soalnya. Berarti kamu cukup jeli untuk memanfaatkan waktu strategi. Ya, teman-teman saya yakin pernah dengar kata phishing. Phishing itu berasalnya dari kata mancing, bahasa Inggrisnya fishing, yang artinya sama ya, berarti mancing. Ya, teman-teman pernah dapat followers Instagramnya atau mutual sosial medianya ngirim link tiba-tiba di DM, tapi dia nggak ngomong apa-apa? Pernah ya? Tiba-tiba dapat DM, dapat message, dapat inbox yang follower mutual itu ngirim link tiba-tiba ke teman-teman. Pernah Pak Pernah, di Pak. Twitter. Pernah. Iya. Siap. Biasanya kan iming-iming gitu Pak ya. Pakai nambah followers naik gitu. Ya, kadang ada yang ada captionnya, ada teksnya, kadang juga yang nggak ada link sama sekali. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai social engineering computer based. Ya. Jadi seolah-olah ada kita sebagai nyamar memang bikin akun palsu, kita temenan dulu di internet, lalu tiba-tiba kirim DM. Hai Nesa, aku punya diskon untuk kamu, klik ini ya. Itu sudah computer based social engineering. Ya. Jadi phishing nanti ketika lu teman-teman klik itu, link itu bisa langsung merekam mungkin username password yang digunakan untuk di sosmed itu, atau merekam data yang ada di handphone. Kayak gitu. Karena aplikasi sosial media itu kan punya akses ke kontak. Ya, punya akses ke kontak, punya akses ke galeri. Jadi kalau aplikasinya yang mengklik link, otomatis kemampuan atau ability untuk akses itu juga ACC atau approve bisa dipakai untuk link yang tadi. Simpelnya adalah ketika link itu diklik, maka si pemilik link bisa mengakses galeri, mengakses kontak, segala macam. Ya, itu computer based social engineering. Jadi dia melalui software. Kata kuncinya melalui software, bisa pakai sosial media, email, segala macam. Kalau yang human based, dia benar-benar orangnya, benar-benar manusianya. Oke, kita perdalam sedikit tentang human based social engineering. Ya, kita ketemu lagi dengan bahasa Inggris. Ya, who's next? Jadi siapa berikutnya? Langsung saja saya Pak gitu. Saya sudah pilihkan bahasa Inggris yang mudah-mudah diterjemahkan kok. Tidak ada bahasa Inggris yang serem. Saya Pak. Oke, lanjut langsung. Langsung aja. Menyamar sebagai karyawan atau pengguna sah. Dalam jenis serangan rekayasa sosial ini, peretas berpura-pura menjadi karyawan atau pengguna yang sah di sistem. Seorang peretas dapat memperoleh akses fisik dengan berpura-pura menjadi petugas kebersihan, karyawan, atau kontraktor. Begitu berada di dalam fasilitas, peretas mengumpulkan informasi dari tempat sampah, desktop, atau sistem komputer. Sip. Ya, Nes. Sampun Pak. Human base yang lain selain nelpon front office atau nelpon resepsionis, ya, si peretas bisa pura-pura jadi pegawai. Ya, pura-pura jadi pegawai. Contoh aja dah. Ya, Sticky tiap tahun kedatangan 1000 mahasiswa baru.
Yang dosen, karyawan, staff, satpam nggak akan mungkin hafal 1.000 orang baru tiap tahunnya. Ya, si peretas bisa aja masuk dengan style mahasiswa yang sangat mudah ditiru. Ya, termasuk sekali dia masuk ke Stiki dia sudah bisa keliling, ya, bisa masuk ruang dosen bahkan, bisa masuk ngakses macam-macam, ya, pura-pura, ya. Lalu setibanya dia sudah berada di kampus, dia bisa mendapatkan informasi dari tempat sampah, dari meja-meja yang bisa diakses, termasuk dari sistem komputernya. Nah, usah jauh-jauh, sekali masuk ke sini kalian bisa mengakses komputer perpustakaan. Akses komputer perpustakaan tinggal nanya, Pak loginnya pakai apa, ya sudah. Setuju ya? Setuju ya? Karena kalau ada orang pengen ngeretas Stiki mah gampang banget. Style mahasiswa datang sampai di depan paling cuma cek suhu sekarang, parkir, langsung masuk perpustakaan, login perpustakaan, tanya pakai apa loginnya, ya sudah dapat sistem komputernya, sudah berada dalam jaringan. Nah, itu human based social engineering. Jadi tidak perlu NS lookup, tidak perlu WUIS, tidak perlu test route, masuk langsung ke kantornya. Itu yang pertama, impersonating an employee or valid user, human based. Next, ada yang mau enggak? Kalau enggak, saya ngomong. Ada yang mau apa enggak? Udah banyak sih dapat hari ini. Oke, kayaknya skip dulu karena cukup panjang. Ya, in this type of attack, jadi dalam serangan ini si peretas berpura-pura, the hacker pretends to be an important user, berpura-pura menjadi orang penting. Berpura-pura jadi orang penting, bisa jadi eksekutif atau manajer kelas atas, ya, yang membutuhkan bantuan untuk akses ke komputernya atau ke filenya. Ya, contohnya gini. Hari ini ada front office atau resepsionis baru di Stiki. Baru kerja kurang dari sebulan. Ya. Lalu ada orang nyamar jadi dosen, nelpon ke FO. Halo Mbak, saya dosen Stiki. Ya. Saya ingin login ke SADS. Bisa dibantu ya untuk username dan password saya lupa. Ya, posing as an important user. Ya, hari itu juga karena mbaknya ini baru, ya, lalu dia pasti karena dengar katanya saya dosen Stiki, ya mungkin dia langsung akan memberikan username dan passwordnya. Ya, ketika sudah diberikan, tamatlah sudah. Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh. Hari ini nelpon hotel, halo Mbak, saya karyawan hotel yang kemarin, kebetulan saya lupa akses untuk login ke web kita. Apa ya? Kayak gitu. Jadi si peretas ini adalah menyerang orang-orang depan yang biasanya yang sering berinteraksi dengan orang umum, dan biasanya kalau ditanya disebutkan nama atasannya dia sudah takut duluan. Ya, karena dia ngira itu tidak mungkin tipuan. Clear ya? Clear banget. Clear banget. Saya next. Kalau ada yang mau translate langsung aja, kalau enggak saya ngomong. Ya, jadi using a third person approach, pendekatan orang ketiga. Ya, jadi dia pura-pura sudah diberikan izin oleh sumber yang terpercaya. Contohnya gini. Saya nelpon ke Stiki. Halo Mbak, saya kebetulan ini bagian perbaiki jaringan, kemarin sudah diinfo oleh Pak, siapa misalnya Pak Praba. Sudah diinfo saya kemarin oleh Pak Praba untuk maintenance jaringan di Stiki. Cuma kebetulan saya enggak tahu password wifi-nya, saya lupa nanya ke Pak Praba. Mbaknya connect wifi kan? Pakai password apa ya? Tamat sudah. Jadi dia menggunakan orang ketiga. Ya, jadi menggunakan orang ketiga. Kalau calling technical support juga sama, mirip-mirip. Ya. Jadi kalau orang ketiga itu bisa siapa saja yang ada di kampus dia pakai, ya. Saya asistennya Bapak ini, saya sudah dapat izin dari Ibu ini, ya. Kayak gitu. Kalau calling tech support itu dia lebih ke jadi teknisi bodong. Ya, kayak gitu. Lalu ada shoulder surfing.
Shoulder surfing ini dia nggak ngomong, dia cuma berdiri di belakang kita ya untuk ngawasin atau untuk mantau padahal dia sedang ngintipin password kita. Ya, jadi setelah dia masuk dari Sticky misalnya, dia jadi pura-pura jadi mahasiswa di Sticky, lalu dia masuk ruang dosen, sampai ruang dosen dia bengong. Bengongnya dia adalah nungguin dosen-dosen masukin password. Perhatiin tuh jarinya ditungguin. Itu namanya shoulder surfing. Lalu ada dumpster diving, ini yang masuk ke, coba cari ini di tong sampah misalnya, trash, looking in the trash ya. Jadi hati-hati kalau nyetak transkrip, nyetak apa ya, rekapan nilai, absen, hati-hati. Ketika itu dibuang di tong sampah itu bisa jadi sesuatu yang berguna. Ya, kalian nyetak transkrip nilai itu ada nama dan NIM. NIM itu kan bisa digunakan untuk masuk ke SADS. Setuju ya? Setuju. Login Sticky kebanyakan pakai NIM, WiFi juga pakai NIM, SADS pakai NIM. Dan di SADS itu ada data pembayaran SPP kalian. Ya. Hacker peretas dapat dengan mudah mengakses itu di tong sampah Sticky. Itu namanya dumpster diving. Nah, ini cukup menarik. Saya tekankan lagi tentang social engineering. Ini ada demonstrasi sedikit, tapi pakai bahasa Inggris. Ya, tapi ini masih mudah dimengerti. Ya, ini contoh orang lagi nelpon. Ya, siapa pimpinan yang bertugas hari ini? Oh, itu Betty. Nah, gitu deh. Bolehkah saya ngomong sama Betty? Dikasih, ya, dikasih. Halo Betty, gimana hari ini? Burukkah hari ini gitu misalnya? Apakah hari ini baik-baik saja gitu misalnya? Ini bisa pakai no, bisa pakai yes. Tidak, hari ini tidak buruk gitu ya. Atau ya hari ini buruk gitu misalnya. Jadi lalu si peretas ngomong, ya your system are down. Ya, sistemmu mengalami masalah. Lalu si Betty bilang, ya sistemku tidak mengalami masalah, oke-oke aja. Ya, lalu si peretas bilang, kamu lebih baik log off. Log off, sign off itu keluar dari Windows tapi tidak shutdown. Ya, log off, log out gitu ya. Semacam log out. Lalu Betty ini nurut-nurut aja. Ya, dia keluar log off. Lalu peretasnya bilang, now sign on again. Betty disuruh login lagi. Loginlah Betty lagi. Lalu di sini dia mainnya, di sini mainnya. Ya, kita tidak melihat perubahan di sini. Ya, jadi seolah-olah dia meyakinkan Betty kalau ini komputernya Betty lagi di remote atau lagi diawasi jarak jauh. Betty kan bengong. Ya, Betty bengong aja. Lalu disuruh lagi, coba log off lagi. Dilakukanlah sama Betty. Nah, main-main yang kedua dia tunjukkan di sini. Betty, ya, saya akan coba untuk sign in sebagai kamu di sini. Ya, untuk mengetahui apa yang terjadi. Tolong kirimkan user ID dan passwordmu. Ya, jadi setelah dimainkan, dibikin bingung, dia bilang, si peretas bilang bahwa tidak ada perubahan yang terjadi di komputernya. Ya, lalu di akhir dia pura-pura simpati gitu ya. Betty, loginmu akan kita coba di sini untuk melihat apa yang terjadi. Ya, tolong kirimkan user ID dan passwordnya. Itu social engineering. Ya, itu social engineering. Ya, hati-hati nerima telepon. Nah, untuk computer base, saya tidak jelaskan terlalu banyak karena teman-teman sudah biasa lihat. Ya, computer base social engineering attacks can include the following. Yang pertama adalah email attachment. Ini bisa teman-teman pasti sudah tahu semua. Ya, attachment email, spam itu masuk di sini. Fake website. Jadi tampilannya sama seperti website aslinya, kayak gitu, banyak yang menipu. Lalu ada pop-up Windows di situ. Saya contoh di situ di kanan bawah. Pop-up Windows itu juga termasuk computer based social engineering. Ya, iklan pop-up yang tiba-tiba ada promo kayak gitu. Kok saya takut untuk nge-next. Habiskah materi Pak? Enggak tuh, Lex lihat. Oke, nanti tugas ini saya akan update di Classroom.